Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia maggot BSF, teman-teman. Di sini pemula, teman-teman. Jadi usaha tidak ada yang mengkhianati hasilnya, teman-teman. Jadi sekian lama saya uji coba maggot, yaitu bisa dikatakan berulang kali dalam budidaya makhluk seperti ini, pakan alternatif seperti ini. Saya itu masih mengalami kegagalan, teman-teman. Namun untuk kali ini, dengan banyaknya sharing dengan senior yang memang sudah berpengalaman, walaupun dia bukan seorang pelajar, bahkan dia bukan seorang yang lulus dari sekolah, walaupun itu orang lulus sekolah SD, tapi dia bisa dalam segi seperti ini, sehingga dia bisa sukses dalam budidaya seperti ini. Sementara kita yang setidaknya dari lulusan sekolah menengah, kenapa kita tidak bisa sukses seperti ini, teman-teman? Jadi di sini saya melakukan uji coba itu sebanyak 7 kali, dan yang ketujuh kalinya itu saya akuin berhasil, dan ini budidaya saya yang ke-8 kali ya, teman-teman. Jadi untuk budidaya seperti ini yang kita perlu perhatikan, jangan dulu yang namanya hasil maksimal. Namun yang kita perlu perhatikan itu mayoritas, yaitu tidak becek dan tidak bau terlebih dahulu, teman-teman. Dan perkembangannya juga lumayan bagus, karena di sini pemanfaatan pakannya itu saya hanya menggunakan paya dan pisang ya, teman-teman. Dan di sini juga saya akan menggunakan kedebuk pisang, yaitu dari atinya seperti ini, teman-teman. Ini ati kedebuk pisang, teman-teman. Saya gunakan sebagai pakan untuk uji coba saja. Namun dalam proses pemakanannya itu sangat lambat, teman-teman. Namun tidak tahu untuk yang segi pelepah, saya itu tidak tahu dengan kualitas kalau diberikan pakan pelepah, teman-teman. Namun di sini dikarenakan saya jauh dari kota, sehingga saya kesulitan dalam pemberian pakan untuk maggot-maggot saya yang berprotein. Jadi di sini saya akan memanfaatkan yang namanya bekicot untuk budidaya maggot seperti ini. Karena menurut saya, jika kita tidak ada daging, maka saya bisa gunakan bekicot, teman-teman. Karena medan saya itu jauh dari kota, jadi saya mengandalkan hasil bumi dari perkebunan saja, contohnya bekicot, keong, karena kan itu sangat mudah sekali didapat untuk di daerah saya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang budidaya maggot seperti ini namun belum pernah berhasil, jangan menyerah, teman-teman. Di sini kendala saya yang saya alami sekarang ini yang belum tertangani, yaitu semut, teman-teman. Semut seperti ini. Jadi semut hitam ini termasuknya saya akuin, yaitu kalau sama minyak tanah kita kasihkan pakai yang namanya kaos atau untuk belebet, itu untuk penggaris dia lewat, itu tetap dihantam, teman-teman. Yaitu nggak takut yang namanya dengan minyak tanah. Bahkan untuk sepin sendiri, semut-semut seperti ini itu dia itu lewat aja cuek, bahkan dia tidak mengalami kematian sama sekali. Walaupun sarang yang pernah saya uji coba, dia itu tidak mati, teman-teman. Tapi tidak tahu jika untuk yang namanya cara semprot, mungkin dengan cara semprot dia bisa mati, namun tidak mati semua, teman-teman. Jadi di sini saya melakukan cara yang lain, yaitu saya gunakan oli.
namun kebetulan oli saya itu kehabisan, jadi mereka naik lagi teman-teman. Jadi ini persiapan saya kembali untuk budidaya magotnya, karena kebetulan saya belum bisa budidaya indukan, sehingga saya harus membeli telurnya terlebih dahulu untuk saya tetaskan teman-teman. Dan ini 14 gram telur untuk magotnya, tidak tahu saya harus mendapatkan berapa kilo teman-teman. Kalau untuk urusan itu belakangan ya teman-teman. Yang penting kita sukses dulu dalam segi budidaya seperti ini, tanpa kandang itu becek. Namun sepertinya tasannya itu lumayan teman-teman, walaupun mungkin untuk protein pada maggot seperti ini dengan pakan yang saya gunakan ini masih sangat rendah teman-teman, karena setiap pakan itu mempengaruhi perkembangan maggot itu sendiri. Berbeda dengan kita yang menggunakan pakan seperti limbah warung makan teman-teman, warung makan atau limbah restoran yang kita dapat untuk pemberian pakan seperti ini. Namun di sini akan saya uji cobakan dengan bekicot, karena bekicot sendiri itu untuk per ekornya itu kan bisa dikatakan untuk proteinnya itu sangat tinggi. Apalagi jika bekicot kita berikan pada unggas-unggas seperti ini, mungkin saja itu bisa melebihi tingkat protein yang pemberian maggot ini dengan pakan limbah warung yang mengandung nasi, karbohidrat teman-teman, atau sisa-sisa makanan. Jadi maggot-maggot saya ini termasuknya pertumbuhannya lambat, sangat lambat teman-teman, karena kekurangan karbohidrat, protein pun kekurangan. Ya mungkin itu saja video saya kali ini. Mungkin jika perkembangan budidaya maggot saya ini lebih baik dari yang sekarang ini, saya akan bagikan pada teman-teman semua, karena di sini juga saya sedang proses ya teman-teman, proses pemula dalam budidaya maggot. Namun walaupun kita pernah gagal, yang penting kita sekarang sudah hidupnya itu maksimal untuk kehidupan maggotnya teman-teman. Ya terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.